ekor. Seekor kucing hitam Biar gelap. terkadang di setiap usaha selalu Kelihatan gelap orang. dilintasi agung. Kayak suara kucing nih. Ada ke piara perempuan, dia selingkuh. Bagaimana tidak? Anjing ada anjing. Ini suara Ya. Anakku banyak. Aku berjuang untuk anakku. Dan tolong siapapun yang membutuhkanku. Aku tidak mau memikirkan tentang kejelekan orang lain. Bapa. Semoga. bersihkan anakku, kata ibu pesannya untuk ibu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Lisa. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini ada tamu yang datangnya jauh dari Kalimantan, tepatnya di Pontianak, yaitu Ibu Sandra. Ya, Ibu Sandra ini mengalami gangguan di luar nalar sehingga ingin bertemu dengan Mata Langit. Ya, Ibu bisa ceritakan Saya apa mau sih yang tahu. Sempat dianggap- orang kasih tahu, katanya suami ada piara mak janda. Saya sakit hati sekali. Saya pulang, saya kan jaga mertua lah, jadi tidak jauh dari rumah. Jadi setelah dengar itu kabarnya sangat sakit hati. Jadi saya pernah lihatkan orang dibilang ada. Tadi belum ahlinya kali lah kan. Jadi kebetulan ipar saya tuh ngajak ke sini, lihat kan yang ahlinya lah. Ini kan Mata Langitnya mungkin itu wakilnya Tuhan gitu kan. Ya, yang pintar lah gitu ya. Ya. Jadi bagi siapa yang kira-kira suaminya ada selingkuh, datanglah sini lihat kan. Jangan penasaran gitu Pak kan. Ya, sebentar Bu, sebelum Ibu memutuskan untuk bertemu dengan Panglima Langit, apakah Ibu sudah mencoba konfirmasi ke suami? Enggak, saya udah ada setengah tahun sakit hati liatnya. Soalnya saya pulang ke rumah, belanja pun enggak mau. Dulu kan saya sering belanja, tapi berubah kayaknya berubah. Oh, tapi Ibu melihat suami Ibu juga karakternya berubah? Berubah, terus orang kasih tahu lagi kan, kan gini-gini, makin sakit hati. Padahal anak udah besar semuanya kan. Maksud saya gini Bu, kok Ibu langsung percaya gitu apa yang orang bilang? Kenapa nggak coba konfirmasi ke suami? Apakah benar yang Saya enggak Ibu mau, dengar? saya pernah lihatkan orang, mungkin orang tuh pintar atau enggak, saya kok tidak mau tahu. Jadi saya ini kan jaga mertua, enggak bisa ke jauh-jauh. Jadi yang mana dekat bisa lihatkan, tolong lihatkan. Tapi lihatkan bilangnya ada. Jadi saya tuh enggak bisa motor, mau ngintai dia, mau buntuti dia gitu. Yang orang yang kasih tahu tuh kan dibuntuti katanya. Terus itu katanya apa tuh di komplek mana. Jadi saya enggak sempat. Jadi saya ngintai di rumah. Jadi Ibu mendengar laporan saja dari orang yang disuruh Ibu. Terus bisa jadi karena di rumah tuh apa-apa tuh tak ada, kayaknya enggak peduli. Jadi anak-anak semua bela dia, Bela bela. suami. Sebenarnya anak tuh saya nilai itu anak tuh sayang sama saya. Sebenarnya sayang, cuma kayaknya sekarang tuh kayaknya berubah gitu. Banyak yang bela bapaknya, entah bela bapaknya dikasihan ke apa, enggak tahu lah kan. Selalu dibilang bapak kamu mau tak belanja, tapi itu ada cari duit. Dibilang duitnya disimpan sama dia, sama anak-anak. Jadi saya bilang bapak kamu kan masin orangnya dari dulu. Saya nikah kan tahun 84, jadi saya tahu orangnya pelit. Gitu, maksudnya tahu. Jadi mau taunya dari dulu tuh ada piara perempuan atau enggak. Sempat-sempat itu usaha kami itu bangkrut. Nah, Ibu punya usaha apa? Bangunan. Oh, toko bangunan. Sampai habis. Ruko saya dipinjam sama dia untuk usaha. Bukan usaha, untuk apa tuh? Udah goyang dah. Jadi pinjam di bank. Pinjam di bank. Itu untuk jaminan. Jaminan untuk bantu dia. Saya pinjamkan di ruko itu, saya pergi tanda tangan, saya sesen pun enggak. Cuma lihat muka tuh kasihan terus, sama keluarga tetap kasihan. Gitu. Jadi kesal dan harga gitu. Kalau benar-benar ada piara perempuan, Nggak, Ibu sendiri udah pernah dapat bukti langsung bahwasanya dia ada wanita lain gitu misalnya? jadi saya itu susahnya enggak bisa motor, enggak bisa ngintai dia. Berarti melalui handphone, melalui apa Ibu belum pernah dapat bukti? Maksudnya bukti itu bukan Ibu sendiri yang menemukan, mungkin orang lain yang menemukan lalu ada laporan ke Ibu gitu? Enggak gitu, laporan sih orang enggak. Saya pun enggak banyak tanya. Cuma saya herannya kok pelitnya gitu lah. Jadi ini berarti masih dugaan ya, sampai sejauh ini kita masih iyalah. belum bisa menuduh, nanti kita akan ungkap ya. Kalau memang ada ya saya mau Cari tahu. solusinya ya. Saya marahnya gini, kalau memang kamu, dia kan kemarin dikasih orang tahu kan, ada orang gini ceritanya kan udah bangkrut nih. Jadi suami aku nih mohon sama keluarga,
itu mobil kamu ndak dipakai, tolonglah saya mau pelihara itu ya hidupin anak istri katanya. Jadi beli mobil itu cara kredit katanya sama keluarga itu kan. Oke lah kata keluarga, cara kredit jualnya, jadi jual sama suami saya tuh supaya suami saya tuh bisa cari hidup begitu kan. Jadi orang yang kasih tahu orang inilah yang jual mobil nih, dia bilang kamu tinggal di mana? Sini, saya bilang jaga mertua. Terus katanya suami kasih berapa? Saya nggak mau nyaut. Terus dia kasih tahu katanya suami kamu katanya ada piara mak janda, lagi hamil katanya. Apa tahu bapak? Itulah katanya Pak Among, suami saya kan Pak Among, dialah yang kasih tahu, makanya saya tahu dibilang. Oh, jadi pengakuan dari suami ibu ke orang itu mengaku sendiri? Dia cerita sama orang Iya. itu suami aku. Makanya saya ngamuk lah, pokoknya ngamuk. Apalagi kalau ingat-ingat kan, ruko kan udah habis, mau disita terus dijual murah gitu. Kalau memang dia piara perempuan, kesal kan, barang sampai habis gitu, dia cari duduk uang kan susah. Ya, baik, itu berarti garis besarnya masalah rumah tangga dan masalah usaha yang bangkrut. Iya. Dan ibu ingin mengetahui apakah ada campur tangan bangsa gaib dalam kasus yang ibu hadapi ini, gitu bu ya? Oke, baiklah. Apa mau ada yang diceritakan lagi apa? Dia kan selalu menyalahkan menantu saya yang habiskan. Soalnya usaha ini kan pertama di rumah. Jadi setelah anak saya kawin menikah yang tua, dia buka usaha satu lagi. Jadi semuanya bangkrut. Dia selalu menyalahkan menantu saya yang habiskan. Gitu. Jadi mau tahu gitu Bang. Ya. Baik Pak Kalima, mungkin sudah saatnya untuk dipantau apakah memang ada gangguan gaib dalam kasusnya Ibu Sandra. Semua bisa terjadi ya, artinya kalau serangan-serangan ke usaha saya lihat sih memang ada juga gitu. Gangguan dari luar juga mengenai rumah tangga itu juga saya lihat juga ada gitu. Oh suami saya? Iya, tapi nanti kita buktikan secara jelas ya melalui mediumisasi gitu. Berarti artinya di badan ibu juga ada makhluk nih yang menguasai ibu? Kalau saya lihat memang ibu ini udah kayak patung saya lihat. Hidup tapi seperti mati gitu. Jadi ada Hidup seperti mati gitu. yang membuat seperti itu ya? Jadi semua pembicaraan beliau itu kayak udah nggak masuk gitu. Ke semua pihak gitu. Jadi dia bicara tapi kayak sudah tidak didengar gitu. Jadi kayak nggak ada dong berarti ya? Jadi kayak sudah terikat saya lihat, sudah terikat semua gitu. Jadi pasrah aja gitu apapun yang terjadi yang apa, jadi kayak itu ya, setting ilmu. kayak apa ya, panut aja lah gitu. Siapa yang kasih ini suami? Allah Akbar. Oke, ibu kan pengen tahu ya arahnya dari mana. Ayo bu, kita korek-korek bu. Ayo bu sini. Nggak apa-apa, jangan takut, ayo sama saya. Siapa yang itu ganggu saya nih? Tahu. Benarkah kamu yang mengganggu Ibu Sandra? Sebuah yang kau dirikan Usaha ibu? akan selalu hancur. Usaha yang kau dirikan akan selalu hancur. Iya. Ya, Ibu usaha itu yang toko bangunan. bangunan. Usaha. Sebelum usaha itu ada usaha lagi? Oh dulu udah kerja kayu banyak. Oh ada usaha kayu bangkrut juga? Bangkrut juga, terus sembako pun. Ya ampun, banyak dong kayu bangkrut, sembako. Yang terakhir bangunan. Yang kau dirikan takkan percaya. Reduplah. Jadi usaha mau bersinar redup gitu. Iya. Kenapa kok dibuat redup? Dan sebuah gelondongan. Kayu berarti. Apa? Gelondongan dia bilang. Berarti dulu ibu kan usaha kayu. Suami. Kayunya gelondongan. Kayu. Ya balok dipotong. Ya jadi berarti kayu. kamu mulai mengganggu sejak usaha kayu itu. Masalahnya apalah? Kok ngirim-ngirim gitu? Sakit hati apalah? Semua suami kan sama saya. Bukan darimu saja yang bisa mengeluarkan semua barang itu. Karena bukan hanya ibu yang mengeluarkan barang itu. Tuanku pun Maksudnya apa? Ya oke. Berarti aku menangkapnya di sini berarti yang ngirim adalah sesama usaha gelondongan. Persaingan bisnis berarti. karena semua Persaingan. membutuhkan kami. Siapa bilang? Setiap persaingan membutuhkan kami katanya. Ada kok yang bersaing secara sehat, tidak pakai jasa makhluk gaib. Kau tak ada bantuan kami. Kau akan tertindas. Macam mana? Gak apa-apa biar ibu sambil mengingat-ingat. Udah lama itu usahanya ya, yang kayu itu?
Udah dulu suami aku sebenarnya. Berapa tahun? Udah 90 tahun 90 lebih lah. Sering mangkul. Pesaing bisnisnya siapa, laki perempuan? Bisa orangnya. Laki-laki. Ini memang usaha suami, tapi ibu tahu nggak partner bisnis atau pesaing yang sama-sama Banyak usaha? di kampung. Ya tahu kan berarti. Banyak kampung. Kayak mana ciri-cirinya? Orangnya laki-laki kah? Laki-laki katanya. Besar badannya. Badannya besar. Oh, Rambutnya? Dia banyak istri ya? Bukan urusanku. Nggak mau jawab soal itu. Bukan urusanku katanya. Oke, badannya gede. Istri banyak tahu. Saingan sih. Urusanmu apa? Yaitu meredukan walaupun kami di tempat itu, tapi kami digunakan untuk meredukan usahamu. Jadi dia dikirim waktu ibu usaha kayu. Tapi settingannya adalah semua usaha ibu akan dibuat redup. Jadi walaupun ibu ganti bukan kayu, tetap redup gitu. Iya. Kalau orang sakit hati ya. Emang pernah bermasalah? Oh, orangnya gendut, perutnya besar. Nama. Nama siapa? C, mengandung huruf C. C. Tidak harus di depan, mungkin di tengah atau di akhir. Di dalam namanya itu ada huruf itu. Di dalam namanya. Apakah dia punya usaha di wilayah dekat rumah ibu? Masih dalam satu jalan yang sama. Oh, Apa? di jalan yang sama itu ada berapa yang usaha kayu? Banyak dulu lupa. Banyak sih. Jadi pada zaman dahulu kala di jalan itu banyak, memang benar ya. Banyak. Berarti salah satu dari mereka. Bisa jadi. Jadi disuruh redupin. Jadi mudah-mudahan kalau Apa? Besar Yang besar, Bu. Jadi tempat usaha dia besar. Mungkin kan memang banyak usaha kayu, tapi tempat dia termasuk yang besar. besar ya. akan tuanku lah yang bisa. Hanya tuanku lah yang bisa. Akan begitu banyak. Biar semua orang ordernya ke tuannya dia, nggak ke orang lain. Jadi dia keluar barang banyak gitu. Kan harusnya bersaing sehat dong, udah ada rezeki masing-masing kok. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Oke, caramu untuk meredupkan usahanya bagaimana? Terus, Ada manusia datang ke tempatmu, ya ada calon pelanggan datang, terus kamu apain? padahal barang yang kau punya dengan tuanku sama, tapi kami membuatnya berbeda, seakan tak berkualitas. Jadi barang yang dijual ibu dengan yang dijual tuan dia sama, tapi di mata calon pelanggan seolah barang yang ibu jual tuh nggak berkualitas. Maka dia pilih yang ke majikannya dia. Jadi dia mempengaruhi pikirannya si calon pelanggan. Mengelabui penglihatan. Mengelabui penglihatannya, Bu. Oh, ada orang pernah bilang. Apa katanya? Biar pernah lihat kan orang bilang dari rumah saya itu gelap. Oh iya, Pemandangan dikaburkan penglihatannya. Kau terlihat redup. Iya betul, gelap kan ada yang bilang. Ah, Nah ini yang dimaksud redup itu. Jadi tokonya walaupun pakai lampu yang wattnya tinggi tetap kelihatan redup. Jadi di rumah tuh ada enggak masih ada setan apa? Tanya Ibu, tanya. Di rumah kita ada itu enggak? Itu orang kasih barang gitu. Jadi kalian ditugaskan di tokonya saja apa di rumah juga? Karena kami sudah bertahun-tahun Tahun-tahun. Lama dah. Iya. Berpuluh tahun. Emang usaha kayunya itu berapa puluh tahun yang lalu ya? Itu lama dah, tahun 8 lebih suami saya Sudah 30 tahun lebih dong. Iya. Berarti kamu sudah dikirim 30 tahun lebih. Sampai punya anak. sudah mengakar. Waduh, sudah mengakar. Berarti puluhan tahun ya, wajar. Lama dah. Yang kamu akibatkan, nih ya, selain tokonya kelihatan redup, apakah kamu juga membuat hubungan ibu dengan suami dan anak-anaknya tidak baik? Ada yang sakit hati. Perempuan. Buat panas Membuat panas? dalam rumah tanggamu penuh dengan Atau Keributan. cewek yang lama itu, dulu kan ada cewek. Ya, sebentar.
Dia buat supaya ibu dan suami keributan. Berarti ini arahnya dari Cewek lama. Ntar dulu Bu, tadi kan dia bilang dari pesaing kayu atau dari arah lain. Kami sudah menjalar. Oh, Apa? karena sudah berpuluh tahun menjalar. Jadi ini masih dari arah yang laki-laki pesaing usaha kayu. Itu Satu orang atau kiriman satu beda-beda orang? arah. Atau ada arah lain? Sama seperti kamu. Oh, bener. Berarti ada arah dari perempuan. Namanya? Namanya siapa? Dia sakit hati. Dia mau nulis sesuatu. Dia sakit hati, ngapain lah ya? Coba huruf I. Apa itu? Apa itu? J. Apa itu kira-kira? Huruf J. Di dalam D. Apa sih? N. Kok begini hurufnya kotak? Jangan bercanda kamu. I terus sama U terbalik tuh apa? N. Kali. Oh, N. Berarti namanya mengandung huruf I dan N. Dia sakit hati ke apa? Sakit hati dia mau Alasannya sama. apa? Alasannya apa? Dia mau sama suami saya ke apa? Bukan tugasku untuk memberitahu. Memang bukan tugasmu, tapi kan kamu tahu. Bukan dalam jalurku. Oh, jadi kalau dia kan, Di dalam rumah. kalau dia kan kiriman yang laki-laki. Dia cuma tahu kalau di rumah itu ada juga kiriman dari perempuan, tapi bukan dia. Itu. Aku beserta Beserta? temanku Oh, yang kiriman dari. ada di setiap usaha. Ya. Komplotan kalian berapa anggotanya? Ada 2 kelompok nih Bu, yang kiriman dari laki-laki dan yang perempuan. Oh, yang perempuan yang saya bilang tadi. Ada juga, Iyalah. tapi bukan kelompok dia, kelompok grup lain. Aku Yang satu itu. 3. Jadi kelompok yang kiriman laki-laki itu ada 3 makhluk. Apa saja wujudnya? Aku seekor yang sebagian manusia menyukaiku. Seekor. Aku seekor kucing hitam. Siluman kucing hitam. Dia nih. Tugasmu nutupin biar gelap. Kadang di setiap usaha selalu Kelihatannya gelap orang. dilintasi aku. Mungkin Ibu pernah lihat di depan tempat usaha Ibu ada kucing hitam lewat. Orang bilang katanya biasa tak ketemu rumah kita mau belanja. Oke, selain kamu siapa lagi? Kadang ada saja yang melihatku. Mungkin ada yang lihat ada kucing hitam lewat. Tapi manusia Oh, itulah dia barangnya. Iya. Masih seperti enggak sekarang? melihat kucing biasa. Iya. Ada itu goib, makhluk gaib. Jadi kucing. kalau ketemu gimana? Diusir? Nanti kan Ibu mau dibersihkan. Nah, terus Kenapa Ibu ngomong kamu mau diusir, aku marah. Terus selain kamu siapa lagi? Apa? Pocong. Pocong Bu. Pocong suaranya gitu. Tugas pocong apa? Membungkus usaha Biar. dia pernah tak terlihat. Oh bener. pernah Biar nggak terlihat. Jadi kalau ada pelanggan yang mau datang kayak nggak kelihatan toko Ibu. dulu pernah toko kita di Ulu kain putih jam Oh gitu. pernah minta ambil sama orang kelahi waktu kita habis tengah gisi anak buah kelahi. Jadi Karyawan Ibu berantem. Terus? pernah lihat kan orang diambil ini tulang-tulang mayat. Oh, ketemu bungkusan putih isinya tulang mayat. Dibilang dukun tuh bilang supaya kelahi. Ya supaya bangkrut. Iya. Penyebabnya kan bisa karena ribut-ribut, nggak laku macam-macam. Supaya putus tangannya kalau gesek. Astagfirullah, bahaya banget. Tapi sempat ada kejadian nggak karyawan kecelakaan? Enggak, ya, cepat alhamdulillah. diobat gitu. Suruh orang yang ngambil. Dan seekor burung hitam. Kucing hitam, pocong, burung hitam. Hitam gagak. Burung gagak. Tugasnya? Dia selalu hinggap di atas rumah. Pernah dengar nggak bunyi burung?
Nggak perhatian, nggak Situ perhatian. burung-burung apa pun ada kadang. Kalau di Oke, terus kalau yang dari perempuan itu Nah, perempuan itu apa aja makhluknya? dia ada ngasih ke badan ke ngasih ke rumah kan. Ya, kita ini satu persatu telisik. Dia mengirim makhluk wanita yang begitu buruk rupanya dan menebarkan bau. Perempuan buruk rupa yang berbau. Itu perempuannya ada di badan ibu atau di rumah ibu? Di rumah Biar apa? agar tak ada yang menyukaimu, bahkan pendampingmu pun ingin meninggalkanmu. Biar bapak benci sama ibu. Jadi ada perempuan buruk rupa di rumah itu. Ya. Dan ada sebuah bulatan besar Bulatan besar. Itu apa tuh? yang menyala Bulatan besar menyala. Bola api. sehingga suasana Panas. Dia kasih benci gitu. Iya, saling membenci. saling membenci. Jadi dia ada piara perempuan kah? Tanya ibu. Ada itu kak, ada selingkuh, ada piara perempuan kan? Allah Akbar. Oke, Panglima sudah tarik makhluk lain ke badan Ismi Apa nak kita buat tu? supaya kita bisa korek lebih lanjut. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Siapa kamu? Ida apa-apa lah. Apa yang kau buat? Ida, Itu teman kamu yang di badan Agil? Atau siapa? berkawan. Berkawan. Berarti kamu juga dikirim orang? Iyalah. Tugasmu apa? Tugasku nak macam tu membuat tu supaya ada ketidakcocokan gitu. Bahasanya bahasa sana ya? Dialek? Iya ya. Oke. Nak buat supaya merasa tu Tak apa? tak begitu indah. Supaya terlepas dari rasa sayang. Ya ya. Memang ibu rasa gitu? Ya. Ini Supaya ternyata dibuat tu rasa marah saja. Ya. Ada ke piara perempuan? Dia selingkuh. Bagaimana tidak? Sudah tahu bagaimana kelakuannya. Kelakuannya bagaimana? ibu kenal dengan perempuan itu? Pokoknya itu kurang sayang lah gitu. Ya maksudnya Ya memang itulah tampaknya. Dari dululah itu suka Biarin aja. wanita. Tidak hanyalah satu. Saya ndak bisa motor, jadi ndak bisa ngintai dia. Cuma yang akhirnya Oke. Macam mana duit pegang? Panglima sudah Dia tu mengeluarkan jarang makhluk. di rumah. Ya. Nak pergi terus. Ya. Bersama kawan. Udah ada anak belum? Kadang itu dah pulang juga larut. Ya. Macam tu teruslah dibuatnya. Maka tu pusing dia. Kalau di rumah rasa tak betah. Apa yang buat tidak Supaya betah? memang itu tidak betah di rumah. Yang buat tidak betah apa? Ya sebenarnya waktu itu waktu dia pegang uang banyak. Tapi sekarang tak punya uang dia tu. Maka tu dia marah-marah terus. Mencari sasaran atas kesalahan yang terjadi. Orang lah dijadikan kesalahan. Padahal dia terlalu percaya dengan orang lain. Oh, maksudnya orang lain itu dalam hal usaha? Iyalah. Dia mau cari perempuan lain gara-gara kena barang ke apa? Atau memang hatinya? Memang hatinya. Memang dia suka Nah itulah awalnya memang dia tu terbawa kawan. Main-mainlah ke tempat tu. buat hiburan. Nah tu tahulah dia tu berpegang uang duit tu banyak. Kantong-kantong dulu. Bertumpuk-tumpuk Ya, uang ya, tu. ya. Tak kantong lah, tak cukup di kantong tu. Ya. Ditaskanlah dua tu. Pertama dibawa teman, terus Bagaimana tidak terpikat wanita melihat uang itu bertumpuk-tumpuk. Sekantong-kantong dia kerja kayu. Nah itu dari zaman lah itu dia itu kena. Nah itu macamnya saya nak buat cerita. ya. Macam tu ceritanya. Jadi sekarang masih ada ke? Ya adalah. Tapi sudah tidak begitu diterima. Tapi karena bagaimanapun caranya sudah masuk ke dalam badan, masuk ke dalam rumah. Nah orang itu ada dulu satu orang pun membuat kunci supaya dia tu percaya. Itulah ada orang tu Jawa Barat.
Oh kayaknya iya, katanya ada usaha apa kemarin Apa dia pernah di YouTube. partner dengan orang Jawa Barat? Dia Atau bilang gimana? usaha cerita lihat di apa ya. Jadi gimana kaitan dengan orang Jawa Barat itu? Apakah dia berpartner atau perempuan yang dari Jawa Barat? Ya, itu salah satu perempuan itu, dia itulah bukan dari tanah itu. Perempuannya Dia dari Jawa Barat. datanglah bekerja, tempatlah hiburan. Oke, udah paham. Banyak sekali di sana tempat hiburannya. Jadi sekarang dia masih itu ada kepikiran mau pergi situ-situ lagi masih. Pikiran tuh ada, tapi pihaknya itu perempuan sudah tak mau. Tak ada duit. Kemarin lihat kan orang yang tak ada duit. Karena tak ada duit lagi. Jauh sekali. Dulu dia pinjam ruko saya. Maka itu dia itu akhirnya terkena ke dalam diri. Siapa ini? Kayak suara kucing nih. Kamu siapa? Ibu suka piara kucing di rumah? Biasa ada kucing datang sih. Tapi bukan piaraan ibu. Bukan. Anjing ada. Ini suara burung. Ini jangan-jangan yang tadi nih. Yang hitam apa burung hitam? Ini pengen membuktikan kalau memang kamu ada nih dalam kehidupannya ibu. Oh, jadi mengkonfirmasi makhluk yang masuk di tubuh Agil tadi. Kan bilang ada kucing hitam, ada burung hitam. Itu kiriman dari pesaing bisnis. Nah kalau kiriman Anak-anak mama banyak semua terkumpul. coba maju bu. Kalau usaha yang tak berjalan, susah payah untuk didirikan, jatuh hanya karena persaingan dan wanita. Maaf, orang tua ibu masih ada? Ibunya ibu? Saya tak ada. Mama. Tak ada. Ini siapa? Ini Tadi bilang mama bilang. Mama mertua masih ada. Ini mama dari mana? Dari mertua kan dari kami. Bapak tua. Oh, bapak tua bapak saya. Oh iya ya. Apa Ini bapak ya, Pak Akun. Usaha sudah didirikan, kalian dibesarkan pun dari. Iya, ibu Bapak usahanya saya. dari ayah ya? Ya dari ayah ya. Sudah ku titipkan semuanya kepada anak laki-lakiku. Ya Pak Aku tidak mudah untuk mendirikan itu. Ya Pak tua. Dari sebatang Bapak kayu kau ku besarkan semuanya. Iya. Kali Kasih dia orang nasihat Pak. Bapak abang saya tamat. Bapak kau sudah tahu di surga. kakakmu paling besar itu memang dia berpikiran sendiri. Ya, saya selalu berantem. Yang dimaksud dia suami ibu? Mudah-mudahan abang bisa lihat Laki-laki memang tua. ini nyata ini kasih Jaga abang mamamu. saya. Ya, saya sangat menjaga ini. Sayang jaga. Mama Karena kami pada di sini. Kamu tahu mamamu usianya sangat tua tapi dia berjiwa muda Udah, dan ya. beragam muda. Ya, sangat sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mertua paling sayang sama aku. Karena kekuatanku ada pada mamamu. Oh, Termasuk terima usaha kasih. itu. Mamamu lah yang melanjutkan semuanya. Ya, mama saya kerja keras. Yang saya tak suka itu dia beli itu tempat, dia tebang pokok kayu sagu, tanam padi, jual beras, jual Terus itu, terus jual pakaian bekas, bayar itu. Dia bilang dia. Sekuat apapun dan sehebat apapun, laki-laki itu pasti akan diuji oleh wanita. Kau harus sabar. Kau menjaga ibu mertuamu seperti orang tuamu sendiri. Ya, syukur. Padahal anaknya banyak. Ya, Tapi ya, kau yang merawat dengan penuh kasih sayang. ya. Sampai kau pun mau kemana pun ingin dia. Ya. Harusnya suamimu Terima mengerti kasih ya. akan itu. Ya. Semua aku berikan kepadanya supaya dia itu bisa bertanggung jawab. Tapi tidak. Dulu dia selalu pesan beli emas, anak kamu banyak, nanti sesak bisa jual katanya. Tapi gitu suami aku selalu minta habis. Terakhir nih rumah. Tapi kau tidak diberikan apa. Iya. Bersabarlah kau.
Ya, percayakan. Semoga anakmu bisa membalas kebaikanmu terhadap orang tua. Amin, benar. Amin. Ya. Mudah-mudahan Bapak kasih rezeki lah ya. Siapalah yang terima kasih Bapak. Saya diam di Amerika, saya selalu pikirkan ini keluarga, makanya saya paksa ke sini. Supaya ini percaya ini nyata. Terus apa, Pak? Uang itu sangat panas. Iya sih, sangat panas. Dia tergoda Iya. dari luar karena dia tidak percayakan kepada dirimu. Kalau saja kau tahu, lebih baik kau tidak melihat. Iya. Cukup kau tahu saja dengan keadaan Melihat ini. lebih sakit. Maksud Bapak yang ngomong Iya, itu. ini Bapak. Ya, diam-diam Bapak kita jinkorin Bapak. Kesalnya apa? Nggak peduli dengan rumah. Aku biasa Kadang tak nanti masak Bapak. sayur. Karena kan dia kosong. sudah buntu pikirannya. Apa saja yang di tangannya hancur. Hancur. Kenapa dia tidak mau bekerja sama denganmu? Ya. Jadi orang yang kasih tahu dia selingkuh. Dia itu lebih percaya dengan orang lain. Ya. Ya. Kenapa harusnya istri dilibatkan? Ya. Tapi dia menyalahkan anaknya. Salahkan anak. Jadi dia itu serasa habis pikiran, tidak berdaya. Ya. Maka tuh dia langsung berubah Emosi, karakternya setelah jatuhnya. jadi temperamental. Usaha dia itu Ya, semuanya Bapak, saya jadi imbas kepada dirinya. Maka tuh dia jarang di rumah. Jadi Pergi-pergi terus. jadi caranya gimana lah sekarang? Kalau Caranya untuk- kau itu cukup tenangkan dirimu, tetap kau itu merawat dia dengan baik. Dia pun bagaimanapun adalah suami. Ya, itu pun bagaimana. Tetap kau diberkati atas kebaikanmu. Kalau kau baik, nanti semuanya akan mengikutimu. Ya. Jangan mengharapkan orang baik terhadapmu. Ya. Tapi selalulah kau itu mengingat bagaimana cara kau itu tetap berbuat baik saat kau disakiti. Dia selalu mau cerai, mau anak-anak gimana aku. Kalau kau berpikir itu terus, nanti kau tidak bisa tenang menghadapi anak-anakmu. Benar, itu benar. Bukannya mereka menyayangimu, akhirnya mereka memusuhimu. Ya. Karena kau tidak kuat. Jadilah wanita yang kuat. Karena Tuhan melihat. Ya, Ya, Tuhan ya. melihat benar. Tuhan mudah-mudahan lah jalan bagus lah, nggak hancur lebur ya. Ya, Kasihan. dia selalu mau rumah Itulah. sendiri. Ah. Jadi tetap pada dirimu sendiri atas perbuatan baikmu. Jangan memikirkan perbuatan buruk suamimu terhadapmu. Supaya dia itu sadar kalau kau adalah wanita yang terbaik. Dalam keadaan apapun kau selalu tetap bersamanya. Bukan seperti wanita itu. Di saat ini dia tidak dianggap karena kondisi keadaannya yang sedang terjatuh. Saat dia jaya, banyaknya tumpukan uang itu dia menerima dengan keluasan tangannya untuk merangkulnya. Saat ini dia mendorong dengan kedua tangannya supaya jangan dekat-dekat dirinya. Nah, kau sebagai wanita yang terbaik menerima keadaan apapun, baik suka maupun duka, dia adalah suamimu. Tuh kan, aku bilang sabar. Kau sedang diuji. Ya, diuji. Jadi Apa yang disulitkan? Karena apa? Semua mudah bagimu sejak awal. Usaha yang besar sudah ada pada dirimu tanpa kau yang merintisnya sejak awal. Ya benar. Kau menerima dengan sudah enaknya saja suamimu dan dirimu. Semua habis tanpa ada kecemburuan dari saudara yang lain. Ya, benar. Kita tidak ada Tidak ada cemburu. kecemburuan dari saudara yang lain. Ya, Karena mereka menyayangimu dan menghormatimu sebagai yang tertua. ya benar itu. Biarpun menyakitkan saya yang paling berusaha. sekarang ditinggal. Padahal adik-adiknya adalah seorang pejuang Ya, yang kuat betul. tanpa memikirkan letih, sakit. benar. Itulah, Minta maka sabar. Sangat benar ini. Tapi baik ya, saudara-saudara nggak ada yang cemburu. Tidak ada. Tidak ada. Mereka berlapang dada. Itu hakmu. Ya. Silahkan kau jalani dengan baik-baik usaha itu. Supaya bisa sampai ke Keluarga lain belum turunanmu. tentu begini loh, Bu. Ya, sampai utangnya katanya demi udah Kau dibayar sabarlah, beres. anakku. Sudah dibayar habis sekali Kau ketahuan harus saya. menjaga Dia tidak dirimu bayar habis baik-baik. kawan bayi saya punya adik. Jangan pikirkan wanita itu, tapi pikirkan dirimu
menunjukkan bahwa kau wanita sejati yang baik hati, menerima keadaan seburuk apapun suamimu. Si aku udah bilang hampir dia pergi. Kan terungkap di sini, lihat. Semua saudaramu ini sayang terhadapmu. Si dengar itu so. Macam Kalau mana dia kau- tidak menyayangimu, tidak akan kau sampai ke tempat Iya, ini. karena aku yang selalu berusaha. Aku mau keluarga ini baik. Berdoalah kita itu lagi. supaya suamimu mendapatkan ketenangan. Dia bisa mensyukuri semua atas apa yang sudah dia terima selama ini, supaya rezekinya kembali lagi. Iya, dia harus. Maksudnya bisa ngaku nak diberbuat gitu. Tidak usahlah kau pikirkan itu. Dia Nah, bisa yang kau lihat. pikirkan, hapus semua kesalahannya. Pikirkan bagaimana untuk mendirikan kembali Iya. sebuah usaha yang baru Yang baru ya. dan hidup yang baru. Ya, hidup yang baru. Dan juga perilaku yang baru yang lebih baik. Ya, Itu yang lebih baik. jangan lagi kau simpan, jangan lagi kau kunci pikiran di dalam jiwamu sebagaimana adalah suamimu menyimpan wanita bersama anaknya. Sudah, kau harus terima semuanya. Kalaupun dia ada itu, kau sudah pikirkan. Jangan lagi ada di dalam hidupmu. Dia, dirimu, tahu. dirimu. Iya. Tanggung jawabmu, tanggung jawabmu. Tanggung jawab dia, biarkan dia yang menanggung. Iya betul. Dia yang Ibu kan tadi bikin dia nanya bikin terus, karena. nanya terus di sana perempuannya punya anak enggak gitu. Iya, iya. Udah nggak usah Nggak usah dipikirin, pusing. itu bukan tanggung jawab ibu. Dia yang Kalaupun karma. dia pun ada, dia pun ada wanita sejak awal. Kau tahu bagaimana suamimu. Saya tidak bisa motor, cuma saya curi kan. Kira-kira kau pun bagaimana mengira-ngira tuh? Kau tidak bisa naik kendaraan bermotor. Ya. Untuk apalah? Mimpi Mau itu menyaksikan makin dengan matamu. Makin Tuhan sakit menyayangimu. Ya. Supaya Justru kau ibu terlindungi diselamatkan. dari pandangan Ya, yang ya. menyakitkan. Justru ibu diselamatkan. Dari pandangan yang menyakitkan. Menyakitkan, Karena benar. apa? Atas kebaikanmu merawat orang tua. Ya. Maka kau dilindungi dari sesuatu yang buruk yang tidak ditampakkan di dalam matamu dan Benar. hidupmu. Ditampakkan makin menyakitkan. Kalau ditampakkan langsung ke dalam hidupmu, kau belum tentu siap menerima. Benar. Yang ada kau menggantungkan Ya. dirimu Dan ke dari sebuah dulu udah tali. rusak tuh. Karena kau tidak cukup kuat untuk menahan beban Benar itu. itu, benar. Kuberikan ini kepadamu, apapun itu, sudahlah, jangan kau pikirkan itu, pikirkan dirimu. Kau mempunyai anak, Ya. mempunyai anak Ya, ya. yang harus kau tanggung. Apalah kau memikirkan wanita itu? Banyak sih. Tidaklah baik memikirkan orang lain. Pikirkan diri sendiri dan keluarga sendiri, itu lebih baik. Banyak Itulah majunya usahaku dulu. Aku tidak mau memikirkan orang lain. Ya, Yang benar. kupikirkan anakku banyak. Ya. Anakku banyak. Aku berjuang untuk anakku. Dan ku tolong siapapun yang membutuhkanku. Aku tidak mau memikirkan tentang kejelekan orang lain. Aku tidak mau. Siapapun orang yang datang kepadaku, dia menceritakan dia itu begini. Aku tidak mau mendengar. Ini bapak akun benar, ini bapak akun di kampung Lingga Korek Lingga di Sungai Bapak Landak kali benar. saya. Kau tahu saya. Orang Kau tahu saya bagaimana saya. orang berutang dengan dia, dia tak mau tagih, tak bayar rasa kita. Kalau kan itu bangsa rezekiku pasti akan datang kepadaku. Segala sesuatu yang menimpaku itu sudah bagian dari hidupku yang harus ku tanggung. orang. Benar, dia tak pernah mau. Aku tidak mau mengeluhi semua kesulitanku karena aku diberikan mudah jalanku untuk menghidupi anak-anakku yang begitu banyak. Jadi Benar. ayah ibu udah memberi teladan tentang rasa syukur ibu. Ya benar itu bapak saya. Dia meninggal Aku hanya sebagai pekerja di sebuah hutan perkebunan awalnya sampai aku bisa membuat sebuah usaha besar. Ya, benar, Itu benar. tidak mudah. Ya, benar. Benar, tidak Bergetar mudah. bibir ayahnya. Benar tuh. Bapak sedih. Jangan lagi memikirkan keburukan orang lain. Kalaupun itu menyakitkan buat kita, tapi pikirkan kebaikan yang datang kepada kita. Ya.
Saya pikir tadi kalau bukan bapak mertua, bapak saya sendiri yang mertua. datang. Bukan Tadi. bapak mertua. Ini mertua. Karena kau hidup di dalam lingkunganku. Ya. Di tempat tinggalku dulu. Iya, Di iya, tanah iya. yang kudirikan. Ya. Ini mau apa saya Ini masak sampai kan? gemetar. Paling sayang. Dan kau pun yang selalu menjagaku. Ya. Paling Gemetar sayang. tuh, gemetar. Kesalahan kamu minta maaf. Ya, minta maaf ya Pak ya. Kau itu manusia biasa. iya. Wajar kalau kau menjerit atas semua yang menimpamu. Yang hidupnya mewah Syukurkan bisa ke bawah sini. jatuh. Benar, Itulah benar. kehidupan. Itu Kita harus benar. siap menjalaninya. Iya, biasa. Sebagaimana hidup ini selalu berputar. Ada gelap dan terang. Ada malam dan pagi. Kita harus hadapi semuanya. Bagaimana kita hidup di kegelapan. Ya. Aku tidak sembarangan menerima orang. Kau berkawin dengan anakku. Kupilih kau, bukan wanita yang lain. Dengarkan. Ada wanita sebelumnya, sebelum dirimu. Iya. Tapi kupilih dirimu karena kau itu bisa merawat kami. Terima kasih Bapak. Bapak Kamsia, terima kasih. Mudah-mudahan abang saya bisa sadar. Semua ada waktunya. Berdoalah. Kami selalu bersyukur dengan Tuhan, Suami saya dengan bisa sadar. dengan Dewa Dewi. Mama Sayang saya masih anaknya, hidup, jangan panjang kayak gitu. umur, sehat selamat. Saya baru pulang ke Malaysia berobat. Saya bersyukur, kita bersyukur semua. Tahan percakapanmu Tahan ini apa ucapan. agar tidak terpancing. Dia Ya, butuh dirimu. Dia Sebenarnya sedang suami butuh jatuh. ibu. Sebenarnya Sangat suami ibu lagi sangat membutuhkan ibu. jatuh. Sangat jatuh, sangat Saat ini lagi membutuhkan ibu. Dia mencari ke sana ke sini untuk bangkit kembali. Benar, kita semua udah ndak percaya, ndak suka dengan si, tapi berusaha. Ya sudah Karena tidak ada jalan. Ya tapi tak Dia bisa merasa buntu. dinasehati. Saya nak mau dekat. Saya mendengar cerita orang kayak gitu. Saya selalu disalahkan. Jangan terpancing oleh omongan orang lain. Aku menghindari setiap omongan yang buruk. Iya, Bapak saya Seburuk sama orang. apapun Bapak saya orang-orang yang kita cintai, dia adalah bagian dari hidup kita. Benar itu, sabar. Dia adalah bagian dari hidup Jawaban kita. sabar itu terus. Seburuk apapun keluargamu, suamimu, orang tuamu, dia adalah bagian dari hidupmu. Tidak bisa kau lepas begitu saja. Jadi saran Bapak bagaimana untuk ibu? Bersabarlah, tetap menjadi dirimu dan berada di jalan yang benar. Benar. Ya. Kalau kau benar. menghindar, kalau kau ingin dibebaskan, berarti kau manusia yang lemah. Aku tuh kemarin rasanya mau cerai sama dia. Sakit hati. Jangan menjadi manusia yang lemah. Dia selalu mau bercerai. Banyak kawan bilang jangan dipisah. Kawan bilang tak Aku usah. bilang Jangan Sekarang jangan mundur. dengerin kawan, dengerin Bapak. Coba apa saran Hasil Bapak? anak sebentar lagi panen. Oh jangan mundur ya. Setelah ini kau mendapatkan kemenangan dari kesabaran. Amin ya Allah. benar. Benar kan? Dan anak-anakmu akan merangkulmu dan menghormatimu bahwa benar. kau adalah mama yang terbaik. Setelah Benar. matahari ini dengarin. Benar, Kamali. benar. Anaknya satu dah di Australia. Tolonglah dengar perkataanku. Jangan dengerin orang lain, dah dengerin saran Bapak. Jangan dengarkan kata orang lain yang tidak tahu menau tentang kehidupan kalian. Ya. Jangan hapus kenikmatan yang sudah kau rasakan. Hanya sedikit kesalahan yang belum tentu benar adanya. Kalaupun itu benar, terimalah. Ya. Mungkin pada saat itu memang ada hak dia di situ. Tenangkan dirimu. Ikhlaskan ya. Pikirkan banyak sekali kenikmatan sudah yang kau rasakan. Mau apapun kau bisa pada saat itu. Pada saat ini, diuji kau seperti ini, kau mengeluh dan ingin melepaskan semua janjimu terhadap Tuhanmu. Kuatkan jiwa dan ragamu. Kau bersama keluarganya. Iya. Kau bersama mama menyayangimu. Ya. Anak-anakmu menginginkan kau itu tetap bersatu. Ya. Itulah Ya, yang itulah yang membuat aku kau mau, dibenci tetap oleh bersatu. anak-anakmu. Makanya aku datang. Kalau kau Ini bersatu. meninggalkannya, sama juga kau mengingkari Tuhan. Atas apa takdir sebuah hidup? Setiap hidup pasti akan diuji sesuai dengan kesanggupannya. Benar. Kau manusia yang beriman. Imani setiap segala sesuatu yang menimpamu. Baik itu senang maupun susah. Semua adalah bagian dari hidup.
Terima kasih lah. Siapa Cece? Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Iya Pak. Bapak mau pesan apa lagi dengan kita? Saya Akid. Kalian harus bersatu. Kami bersatu mau, tapi suaminya ini tamak. Bersatulah. Susah diajar. Saya dari adik. Dia akan lunak pada waktunya. Doakan aja terus. Menyadari setiap perilakunya, kekerasan pikirannya. Sampai saya dimarahi semua adik-beradik. Kenapa kamu ikut campur? Karena abang saya mau dia baik. Saya mau dia tobat, saya mau dia baik. Saya sayang dia, saya cinta dia. Sebenarnya dia Saya mau sangat dia menyayangi keluarganya, adik-adiknya, istri dan anak-anaknya. Tapi keadaan membuatnya dia seperti itu. Dan Aku kutukan dari berusaha. sebuah usaha yang dulu. Kau tahu banyak musuhku Ya memang banyak musuh Bapak. Dulu orang mau kasih Bapak. aku titipkan padamu. Bersihkan tanah rumah kita Bersihkan tanah rumah. yang selalu terkubur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan selalu berkati. Ada pesan apa lagi ya? Terima Yang kasih. terpenting kalian harus bersatu. Ya, bersatu. Apapun keadaannya, Ya. agar kalian bisa saling menguatkan. Ya benar, Tidak harus jatuh. bersatu. Benar, benar tidak jatuh itu benar. Bapak selalu bersatu. Dia buka bisnis, dia kasihkan adik-adiknya biar itu bagus. Dia lemparkan lagi ke adik-adiknya. Dia pergi lagi ke Aku pun tempat dulu yang baru. seperti itu. Ya, Dengan keluargaku, aku tidak memilih-milih. tidak. Semua sama. Ya semua sama. Ini saya gimana? Semua sama. Bapak iya. Pesannya untuk Ibu Aki apa? Pesan untuk saya apa? Saya jauh dari di Amerika. Saya selalu khawatir dengan keluarga ini. Sekarang saya dapat jalan keluarnya di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ya, Semuanya sudah padamu. ya, saya. Kau akan menemukan kembali hidupmu. Ya, terima kasih. Bapak, saya mimpikan Bapak waktu itu. Waktu mau sembahyang, saya mimpikan. Saya cium Bapak ada tikus. Bapak senyum-senyum masih terbayang-bayang. Rupanya dia datang ke sini. Ya. Bapak, terima kasih. Mimpi saya benarkan. Saya benar-benar. Bapak, semoga Bersihkan tanahku, kata Ibu pesannya untuk Ibu. Bapak, semoga Bapak di surga sekarang kami tinggalkan saya selamat. Saya bermimpi benar-benar masih terbayang-bayang. Inilah dunia, mimpi benar. Terima kasih. Saya nak pergi dulu. Terima kasih Bapak. Ibu mau salim. Ya, jaga Mama. Kami sayang Mama. Kami jaga Mama baik-baik. Terima kasih. Ya, kamsia, kamsia, kamsia. Ya udah yuk kita terapi Ibu yuk. Langsung naik. Saya langsung naik. Ya udah kita terapi Yuk, dulu ya. sekarang Ibu fokus baca doa, matanya lihat Panglima sambil Sudah. relax. Lihat ke Panglima matanya sambil doa ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa huwa alim. Matanya ke Panglima Ibu Law sambil doa anjalna ya. ajal wa ana ala jabal ra'aytahu qasiyan mutasabbihan min kasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allahumma arina al-haqqa warzuqna Tahan sedikit. Doa-doa. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta.
Sandra sudah diterapi, sekarang tinggal mandi air doa. Ini air doanya udah siap. Alhamdulillah Ibu Sandra sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah mengungkap akar permasalahannya. Ya. Kesan-kesannya apa Ibu? Gimana ya? Pokoknya dah senang. Curigaan kita percis sama. Pokoknya bagus lah. Bagi siapa yang merasa suaminya diambil orang, datanglah sini berobat. Benar, bagus. Pokoknya tahu daripada makan hati kan. Iya, tapi Ibu tadi udah dikasih pesan sama almarhum ayahnya. Ya. Kalau Ibu harus fokus kepada Ibu, anak-anak dan suami, nggak boleh berpikir ke orang lain udah. Oh iya itu ya, bagian memang dari itu. ujian dan Ibu itu perempuan yang kuat. Makanya Ibu dipilih jadi mantu. Apalagi Iya, sekarang iya. kan Ibu merawat Ibu Iya, mertua, iya, itu kan iya. luar biasa. Pak berkahnya. mertua saya itu memang paling sayang sama saya. Nah, makanya Kalau apalagi mau yang beli dicari. ikan ya ditanya mau makan Itu ikan dia. apa. Paling sayang. Ibu tuh disayang sama mertua, disayang sama semua ipar. Kurang apa coba hidup ini? Iya. Banyak loh Bu yang Itulah saya kesalnya suami kok gitu. sabar Ibu. Insya Allah ini kita urai satu persatu dan stepnya sudah kita lewati. Nanti step berikutnya ya Ibu harus menjaga emosi Ibu sendiri, mengendalikan diri, sabar gitu. Iya, Terus iya. obatnya sudah dikasih tadi sama Panglima, Iya. nanti diminum. Ya. Terus mau nanya apa lagi mumpung masih ada Panglima? Ada enggak gitu orang ngasih saya barang-barang gitu supaya ingat sama dia gitu? Iya, kalau saya lihat sih nggak ada sih, nggak ada dia apa-apain sih nggak ada. Gitu. Oh, Dari Ini mungkin masa usia ibu ya, kan Puber usia kedua. segini nih kan kadang-kadang kan mulai ada rasa ketertarikan kembali gitu sama seseorang gitu. Tapi ya kalau saran saya sih harus tahu jalan terbaik apa buat kehidupan ibu selanjutnya, ya kan. Jadi artinya kita kan usia juga sudah tidak lagi muda. Iya, iya. Cari yang kira-kira bisa membahagiakan hati kita, hati anak kita, hati keluarga kita. Artinya apa? Kalau kita mencari kehidupan baru yang kita anggap akan membawa kebahagiaan buat kita, belum tentu juga akan membawa kebahagiaan. Terkadang itu akan membuat masalah gitu. Masalah baru lagi, yang lebih fatal lagi takutnya. Nah, jadi jangan melihat indah-indahnya saja. Kadang-kadang mata kita suka menipu. pandangan mata kita suka menipu. Tapi yang benar itu adalah fakta, kejadian yang kita alami. Jadi berhati-hatilah mengambil keputusan, berhati-hatilah mengambil sikap. Jangan sampai ibu jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Itu pesan saya. Karena kebahagiaan itu adalah ketenangan. Ya. Sendiri baik. Nah, memang lebih baik berdua. Tapi bukan berarti juga berdua akan berdampak baik. Nanti masuk jurang. Nah, jadi harus hati-hati. Itu aja pesan saya. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.